Halo Tribuners, saya Nur Hadi, jurnalis tribunsulbar.com. Saat ini saya sedang berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Soekarno-Hatta. Sekitar 3 km dari kantor Gubernur Sulawesi Barat. Sekarang saya akan melaporkan bagaimana situasi perkantoran di lembaga penyelenggara pemilu ini pasca gempa 6,2 magnitudo 15 Januari lalu. Saat ini seluruh komisioner dan staf masih bekerja di tenda darurat. Baik Tribuners, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi perkantoran dan situasi staf dan komisioner KPU bekerja di tenda darurat. Nah, baik Tribuners, saya akan mengajak Anda menuju tenda darurat tempat para staf dan komisioner bekerja. Sekedar informasi Tribuners bahwa kantor utama perkantoran Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Barat rusak akibat gempa bumi magnitudo pada 15 Januari lalu. Akibatnya seluruh staf saat ini bekerja di tenda darurat ini. Pemilu 2024 kita tetap memiliki semangat meskipun dalam suasana Baik Tribuners, yang kita darurat, gempa, saksikan tidak mengurangi semangat seperti apa kita semua para komisioner dan staf bekerja di tenda menyiapkan darurat pemilu. ini. Tahapan yang sementara berjalan, insya Allah yang terus kita kawal bersama adalah pemutahiran data pemilih dan pendidikan pemilih, ya, itu dua hal yang terus kita jalankan. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia bahwa per hari ini tantangan yang kita hadapi selain berkantor dalam suasana yang darurat di bawah tenda, juga karena dalam suasana pandemi, ya, COVID-19, sehingga dibutuhkan. Jadi baik Tribuners, hingga saat ini hampir 7 bulan pasca gempa bumi, seluruh staf dan komisioner KPU Sulbar bekerja di tenda ini mempersiapkan segala sesuatunya, baik dalam proses pemutakhiran data pemilu maupun melakukan persiapan menuju pemilu 2024 mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, kita akan mendengarkan seperti apa penjelasan Sekretaris KPU. Terlalu lengkap, tapi segala tugas pokok dan fungsi kita selaku fasilitas dari Bapak Ibu Komisioner kita tetap kita jalankan walaupun dalam suasana seperti yang kita saksikan bersama masih dalam tenda. Mudah-mudahan dengan keterbatasan ini tidak menyurutkan niat kita dan semakin mengambilkan fungsi kita sebagai pendukung dari tugas-tugas Bapak Ibu Komisioner kita. Kemudian tadi malam kita sudah melakukan rapat di tempat ini dan diputuskan bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan hari ini kita akan finishkan SK-nya, dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilibatkan dalam kegiatan dimaksud supaya melaksanakan tugas dengan baik. Dari kegiatan ini kita fokuskan untuk perayaan 17 Agustus. Mudah-mudahan tahun ini walaupun dalam suasana pandemi bisa kita ikut untuk mensukseskan hari kemerdekaan kita. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian arahan dari Pak Sekretaris kepada kita semua bahwa di tengah suasana yang masih darurat ini kita tidak berhenti melakukan kegiatan yang memang bertujuan untuk melaksanakan
kegiatan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Ya, baik Tribuners, kita menyaksikan di dalam tenda darurat inilah para komisioner dan staf KPU Sulawesi Barat bekerja, mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pemilihan, karena kantor utamanya rubuh saat gempa 15 Januari 2021 lalu. Nah, baik Tribuners, kita akan menjelaskan, mendengarkan juga. Saya mengajak Tribuners untuk mendengarkan penjelasan dari salah satu komisioner maupun sekretaris KPU Sulbar, bagaimana mereka bekerja di tenda ini, apakah tidak mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pekerjaan mereka. Jadi kepemiluan kita, tanggung jawab kita kalau dibaca secara jelas di Undang-Undang Nomor 7 itu, kalau kita pahami dengan benar itu memang menargetkan agar kita bisa melaksanakan pemilu dan persiapannya ke depan, agar apa yang hasil yang kita dapat di pemilu 2019 itu paling tidak lebih meningkat hasilnya, baik dari segi partisipasi maupun kualitas kepemiluan secara umum lebih baik daripada pemilu sebelumnya. Jadi mungkin ada dari kita yang ingin menyampaikan atau bertanya, saya persilakan. Sudah cukup jelas. Saya tahu bahwa kondisi di sini tidak cukup sejuk, ya, karena tapi inilah yang tantangan kita hadapi. Selain pandemi COVID-19, juga harus berkantor atau melakukan rapat di tempat darurat seperti ini. Ini tidak akan menyurutkan semangat dan motivasi kita dalam bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita sama-sama berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Tribuners, kita akan sedikit mendengarkan seperti apa penjelasan dari Bapak Sekretaris KPU Sulbar terkait suasana perkantoran di kantor KPUD Sulbar ini pasca gempa 15 Januari lalu. Ya, seperti apa kondisi perkantoran saat ini, Pak? Bagaimana para staf dan komisioner bekerja dalam kondisi seperti ini, serba terbatas? Ya, pertama-tama saya ucapkan kepada Tribun Timur yang sudah menyaksikan kantor kami, dan sebagaimana yang kita saksikan bersama bahwa pasca gempa tanggal 15 Januari kemarin, kami KPU termasuk yang kena dampak, di mana gedung utama kami itu kena gempa dan dirobohkan seluruhnya, dan sekarang sudah dimulai pembangunan baru itu ya, bantuan dari PUPR. PUPR ya, Pak? Ya, dan Ya. insyaallah diperkirakan rampung pada akhir di Desember tahun ini. Kemudian karena keterbatasan ruangan, sebagian ruangan kita buat dalam bentuk ruangan staf, Kantor sementara ya. cuma kegiatan-kegiatan hari-hari kita siapkan 2 tenda. Iya. Jadi 1 tenda utama ini dipersiapkan untuk rapat-rapat, Iya. kemudian 1 tenda kita siapkan untuk teman-teman bekerja setiap hari. Berarti itu ya, Pak. Kami minta doa semua supaya Ya. mudah-mudahan dengan segala keterbatasan ini teman-teman masih bisa bekerja, terutama di masa pandemi ini. Ya.
ini tidak mempengaruhi semangat, kemudian efisiensi pekerjaan dalam mempersiapkan segala sesuatunya di sini. Kami dari KPU, walaupun dengan segala keterbatasan itu kan kita bekerja berdasarkan sistem yang ada. Iya. Secara tupoksi tidak ada pengaruh. Iya. Yang berpengaruh itu hanya mungkin keterbatasan Fasilitas ya. Utamanya seperti ini kita merapat di tengah hari tidak Iya. bisa karena panas. Panas ya. Tapi ya tetap kita harus jalan. Heeh. Karena memang ada program-program pemerintah yang kita harus lakukan, utamanya mempersiapkan pemilihan umum 2024 dan pilkada 2024. Jadi harus jalan, dan ini Ya. Dari kami dari sekretariat ini harus memberikan fasilitasi yang maksimal untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dari komunitas kita, termasuk melayani teman-teman dari kabupaten. Kita lakukan di tenda ini. Seperti itu, Pak. Soal pembangunan, kalau persentase sudah berapa persen pembangunan ulang kantor ini pasca rubuh? Kalau kegiatan rehab sudah dilaksanakan, untuk kegiatan kantor-kantor yang rusak ringan sudah diadakan rehab. Iya. Dan itulah ditempati untuk Bapak Ibu Komisioner dan pejabat. Kemudian untuk gedung utama seperti yang kita saksikan di samping gedung ini sudah memasuki pengecoran lantai dasar. Ada pengecoran lantai dasar, dan menurut informasi yang kami dapatkan akan rampung di bulan Desember. Bulan Desember ini ya Pak? Salah di Januari kita sudah bisa tempati gedung yang lama. Untuk yang mengerjakan Pak, kontraktor plat merah atau swasta? Kebetulan yang mengerjakan ini karena ini PPR pusat, Iya. dari PPR pusat yang laksanakan. Dan kalau kita lihat saksikan ini luar biasa, bangunan, kualitas bangunannya sudah luar biasa. Oke. Betul-betul dipersiapkan untuk bangunan tahan gempa. Ya. Oke, makasih Pak. Nah, Ya, terima kasih. siap. Oke. Baik Tribuners, kita sedikit juga mendengarkan seperti apa penjelasan dari Komisioner KPU Sulbar, Koordinator Divisi Hukum. Nah, Bapak bisa sedikit jelaskan seperti apa, bagaimana Komisioner KPU bekerja di tengah keterbatasan saat ini di pasca gempa? Gempa memang kondisinya memang sangat terbatas. Ya. Kita terpaksa rapat di tenda seperti ini, melanjutkan berbagai tugas dan tanggung jawab komisioner itu. Ya. Rapatnya di bawah tenda. Kebetulan masih ada bangunan lama untuk ditempati berkantor, yaitu tempat kantor itu yang kami tempati untuk beraktivitas. Tapi untuk kegiatan secara umum, rapat dan koordinasi itu berlangsung di bawah tenda. Berlangsung di tenda darurat ya Pak. Tapi itu tidak sama sekali mengurangi kualitas pelayanan kami dalam menyiapkan pemilihan ke depan, karena aktivitas alhamdulillah bisa berjalan di tengah keterbatasan itu. Oke Pak, oke, makasih Pak Farhan. Oke, baik Tribuners, itulah tadi penjelasan dari Sekretaris KPU Sulbar dan Komisioner KPU tentang bagaimana kondisi perkantoran sementara di kantor KPU Sulbar ini pasca gempa. Baik Tribuners, saya juga akan mengajak kalian untuk menyaksikan bagaimana kondisi pembangunan kantor utama KPU Sulawesi Barat pasca gempa 15 Januari lalu. Saat ini kita melihat kontraktor plat merah, kontraktor BUMN sedang melakukan pengerjaan kantor. Nah sekarang seperti ini kondisinya Tribuners. Lantai dasar sudah dikerjakan, seluruh besi sudah terangkai, bisa dicor ya. Nah, kita juga bisa menyaksikan bagaimana kondisi kantor sementara para staf. Mereka bekerja di sini di kantor sementara pasca gempa. Jadi Tribuners, selain tenda darurat, komisioner dan staf juga bekerja di gedung ini. Di bangunan lama ini. Ini bangunan lama ya Pak. Ini bangunan lama ya Pak Farhan. Jadi ini bangunan lama yang digunakan sejak Iya. 2000
Kalau nggak salah 2005. 2005 ya. Sudah mulai digunakan. Ya. Alhamdulillah pada saat gempa itu tidak mengalami kerusakan yang Iya. parah sehingga masih bisa digunakan untuk berkantor sementara. Oh ya. Jadi 2005 mulai digunakan ini Pak ya? Ya. Jadi disinilah para staf dan komisioner bekerja sementara selain di tenda darurat, Pak. Darurat. Ah. Jadi pusat pelayanan untuk tenda darurat dan Ya. di sini. Oke. Nah. Oke, makasih, Pak. Oke Tribuners, demikian laporan saya Nur Hadi, jurnalis tribunsulbar.com dari kantor KPU Sulbar. Tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam Tribun Sulbar.